Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini salawat doa ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Jadi boleh diamalkan. Saya kasih ijazah siapapun yang mau mengamalkannya sebagaimana saya dapatkan dari guru-guru saya. Semua jawab qabilnal ijazah. Saya terima ijazah. Artinya boleh diamalkan. Artinya, ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada Nabi Muhammad, dan buatlah orang-orang zalim itu kakek sibuk sesama dia dewek. Amin. Dan keluarkan kami dari tangan mereka dalam kondisi selamat. Dan sampaikan salawat kepada sahabat dan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para asatidzah, para habaib, para tuan-tuan guru, saya tidak sebut satu persatu. Kalau nak diabsen dari ujung, Ustaz Nurdin, Ustaz Doni, Ustaz King, Ustaz Ali, Ustaz Solihin, Ustaz Iskandar, Ustaz Yuswar, Ustaz Imran, Ustaz Hasan, Ustaz Iqbal, para tokoh kita, Bapak Haji Ishak Meki, Bapak Haji Edi Santana, Bapak Haji Akbar Al-Faruq, siapa lagi? Pak Nazili dan semua yang hadir, para pengurus Masjid Al-Wasliyah, Uda Harnel dan Ustadz Fauzan, para relawan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. InsyaAllah majelis ini kita dapat berkah, amin. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Biasanya anak ini kalau di Maspuro ngomong paling akhir, tapi ini kendaan Ustaz Ali, Ustaz Kemas Ali, tak baca ngomong karena dia sahibul bait. Jadi nurut kata kita, nurut kata sama sahibul bait. Baik, cerita Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad tadi sudah panjang diceritakan oleh Ustaz Solihin. Saya cuma akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam Isra Mi'raj memang ada pelajaran politik yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Ta'ala tentang masalah kepemimpinan. Buktinya apa? Sewaktu Nabi diisrakan. Kenapa Nabi diisrakan dulu, tidak langsung naik ke langit? Supaya akal manusia yang tidak percaya itu lebih gampang dulu untuk mencernanya. Karena mungkin orang-orang kafir Quraisy saat itu dia ada ngetes Nabi Muhammad sesuai dengan pemahamannya. Jadi dia tes dulu. Dia tes Nabi Muhammad dengan apa? Berapa jumlah pintu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa? Berapa jumlah jendela di Masjidil Aqsa? Itu tesnya sama Nabi Muhammad. Saya tanya, mana Uda Harnel lah berapa kali masuk masjid ini? Mana pengurus masjid sini? Lah berapa jendela ada di masjid ini? Berapa pintunya? Ada yang pernah ngitung? Banyak pengurus masjid, jumlah jendela di masjidnya dia apa? Dia muka pintu tiap hari, kalau disuruh ngitung berapa pintunya? Coba kita yang sudah di dalam masjid dari tadi, berapa jumlah jendela di Masjid Al-Wasilah? Berapa jumlah pintunya? Enggak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara orang kafir ngetes Nabi Muhammad, dia tanya berapa jumlah pintu dan jendela di Masjidil Aqsa, dan semua disebutkan oleh Nabi. Dan kata para ulama, itu bukan mukjizat, itu bukan pakai ilmu, bukan pakai mukjizat langsung diberikan oleh Allah, tetapi memang Allah berikan kelebihan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perjalanan beliau yang tadi kata Ustaz Solihin tidak lama, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh." Kami kembalikan dia dari arsh sebelum tempat tidurnya dingin. Berapa lama lah kira-kira kita naik pergi tempat tidur kita dingin? Berapa lama? 5 menit? 10 menit? Itulah waktu Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Ashabul Kahfi 3309 tahun Allah rampingkan waktunya, disempitkan, dan mereka tidur berasa cuma 1 malam. Apalagi untuk Nabi Muhammad. Ashabul Kahfi bukan Nabi, bukan Rasul.
Mereka hanya pemuda-pemuda yang saleh. Sementara ini kekasih Allah yang diciptakan oleh Allah, dunia dan segala isinya karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad ini luar biasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, jendelanya sekian, pintunya sekian. Kok bisa? Karena memang kemampuan otak Nabi Muhammad luar biasa. Kemarin kita hadir, Pak Edi, Bang Akbar, siapa lagi kemarin? Ustaz Solhas, Ustaz Doni. Kita hadir dalam deklarasi alumni perguruan tinggi se-Sumatera Selatan. Tidak usah saya sebutkan mendukung siapa, kamu lah paham kan? Lah paham kan? Ayo ujung kami kampanye pula. Tidak, nak cerita, ada yang nak diceritakan. Di situ ada seorang yang bicara, orang Palembang, Profesor Doktor Yuwono, biomed, ahli genetika. Beliau ngomong apa? Otak manusia ini diciptakan oleh Allah kekuatannya 2000 miliar kali lipat dari kekuatan handphone Android. Satu Android yang kita punya, otak ini kemampuannya 2000 miliar kali lipat kekuatan satu Android. Android kita nih yang kemana-mana tidak pernah kita lepaskan. Kita anggap sudah sebagian, bahkan ngerasakan ini sebagai kebutuhan primernya. Moto segala macam, dokumen disimpan di sini. Hilang ini hilang pula. Allah kasih kita 2000 miliar di otak kita, tapi jarang dipakai. Makanya tidak sehat-sehat. Termasuk di zaman ini kan banyak kelompok-kelompok yang tidak punya akal sehat. Mudah-mudahan yang di sini akalnya sehat jalan. Menakalnya sehat, tahu dia siapa yang mesti dipilih, betul? Sudah tahu? Sudah tahu? Belum tahu kaget di luar kita ngomongnya, jangan di sini. 2000 miliar. Jadi Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kemampuan, apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad miliaran kali lipat dari kemampuan manusia biasa. Jadi Nabi, Imam Syafi'i itu kalau ngapal, kalau maca Quran atau maca kitab apapun, belah kirinya mesti ditutup. Imam Syafi'i, kapan dia maca belah sini, yang ini mesti ditutup. Karena kalau terbaca hafal juga itu, saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i, apalagi Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sepanjang perjalanannya beliau ceritakan. Ingat, padahal tadi waktunya paling cuma 5-10 menit, tapi beliau bisa ceritakan detail. Kalau di fitur handphone ini ada namanya fitur panorama. Fitur panorama itu kalau yang tidak buat 3 dimensi gambar yang ada di sini, ente foto dijalankan ini, kaget keluarnya gambarnya jadi panjang, seolah-olah jadi satu gambar. Ini hebatnya. Manusia bisa bikin alat, dan Allah berikan itu bukti dalam peristiwa Isra wal Mi'raj melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi kita ini bukan Nabi biasa. Yang ngomong Nabi Muhammad ini manusia biasa, dia tidak faham siapa Nabi Muhammad. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nak masuk ke langit izin dulu. Nabi ini dikenal oleh penduduk langit, walaupun di bumi banyak yang tidak kenal. Waktu nak naik, malaikat Jibril ditanya, siapa? Jibril, sama siapa? Sama Muhammad. Apa dia sudah diutus? Nah, artinya wong langit tahu dengan Nabi Muhammad. Kalau dia tidak tahu, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti yang meninggalnya di bom di Suriah, itu ulama besar itu, kata beliau apa? Kalau penduduk langit tidak kenal sama Nabi Muhammad, mereka bakal nanya, siapa Muhammad? Tapi tidak, apa dia sudah diutus? Artinya mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di langit pertama ketemu sama Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam bapak manusia. Di langit yang kedua ketemu sama Nabi Allah Isa. Kenapa? Paling dekat sama Nabi Muhammad jaraknya. Yang ketiga ketemu sama Nabi Allah Yusuf. Ini yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kenapa sama Nabi Yusuf? Karena kita kaget kalau masuk surga, gai kita gantengnya pecah Nabi Yusuf. Menreko model kita nih, mana bidadari galak, hidung model kita, mata model kita, mana ada bidadari galak sama kita. Tapi Allah ciptakan nanti, Allah buat kita yang masuk surga belagak kayaknya pecah Nabi Yusuf. Habis ini madik-madik lah kacau kamu, balik dari sini, awasi kacau. Ya Allah, kayak aku dimakan belagak cak Nabi Yusuf. Tapi kalau masuk surga, kalau di Kiai Yayi di sini mungkin ada yang pernah kenal sama namanya Kiai Yayi, Habib Yayi.
seorang ulama besar, Jago Kuntau, guru di Masjid Agung, ahli ilmu falak. Jago Kuntau, motornya dulu namanya BSA, besar pecah motor Harley. Kapan rumahnya banjir, motor tuh diangkatnya naik ke pucuk rumah. Saking hebat dan kuatnya beliau, ahli ilmu luar biasa, kenal orang-orang lama dulu. Itu Habib Yai ngomong paling keraknya, paling keraknya kalau kita masuk surga, setiap kita boleh 100 bidadari. Luar biasa. Jangan ngayal dulu, kaget. Minta maaf kalau yang sudah punya uang rumahnya jadi permaisuri. Jangan khawatir ibu-ibu. Jadi 100 bidadari yang paling kera, yang paling rendahnya penduduk surga boleh 100. Apalagi model Ustaz Solihin ini boleh apa lagi? Jadi mudah-mudahan semua jadi ahli surga. Dulu kami nih waktu sekolah, kalau guru sudah cerita surga, langsung terbang pucuk langit. Langsung terbang ke pucuk langit. Oleh karena itu manfaatkan. Kemudian Nabi Muhammad jadi imam salat. Ini simbol kepemimpinan, bahwa umat Islam wajib perhatian tentang masalah pemimpin. Yang kedua, waktu dikasih susu sama khamr, Nabi milih susu. Artinya kalau pemimpin benar-benar, kalau jadi pemimpin benar-benar, kata malaikat Jibril, kalau kau kemarin milih khamr, umatmu akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Untung yang kau pilih susu. Jadi kalau jadi pemimpin, jangan nemen-nemen ngambil kebijakan tapi tidak konsultasi sama ulama. Apa? Dampaknya bisa buruk sama umat. Dan sekarang bukan lagi tidak konsultasi sama ulama, ulama dimusuhi. Betul? Ulama dikriminalisasi, betul? Ulama dijadikan rival, dijadikan musuh. Betul? Maka itu sekarang tugas kita nak melok siapa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, kata tafsir salaf, itu para ulama. Urusan akhirat melok ulama. Sekarang nyoblos ini urusan dunia apa urusan akhirat? Jangan ngomong bahwa nyoblos ini tidak bakal ditanya sama Allah. Saya nyoblos besok, yang saya coblos akan ditanya oleh Allah dalam kubur, akan ditanya oleh Allah di akhirat. Ngapu kau coblos si fulan? Karena aku tahu dia bakal bawa maslahat buat umat Nabi Muhammad. Karena aku tahu dia bakal bersikap adil. Karena aku tahu dia bakal jujur. Kalau aku tahu dia bohong masih kucoblos, nah yang model inilah yang galak diunyut oleh malaikat mungkar nakir di juru kubur. Jangan kita ini, malaikat mungkar nakir itu kalau ngebuk sekali, ngebuk kita sekali, tembus badan kita sampai 7 lapis bumi. Tarik lagi, diangkat, diunyut lagi, mendem lagi ke bawah. Jadi jangan lemak-lemak, hati-hati. Mele-mele hati-hati. Maka itu paling gampang. Paling gampang, enggak usah susah-susah. Ngapo milih si fulan? Melok Ustaz Solihin. Ngapo milih fulan? Melok Ustaz Kemas Ali. Ngapo milih si fulan? Melok Ustaz Nurdin. Ngapo milih si fulan? Melok Ustaz Doni, melok Ustaz. Jadi kalau diunyut beliau-beliau dulu. Paham? Jadi kita sekarang punya 2000 miliar Android, dipakai ini, dipakai, jangan tak dipakai, sayang. Mudah-mudahan insya Allah berikan kepada kita pemimpin sesuai dengan amanat ulama. Amin. Yang cinta sama ulama. Amin. Kalau ulamanya dicintai, insya Allah umatnya juga dicintai. Amin. Amin. Yang terakhir sebelum saya tutup, kalau kita punya dulu, kalau kita punya mamang, punya wak, punya bibi, punya tante, pokoknya siapapun, atau kita dewek sebagai orang yang diberikan amanat untuk ngurusi gawe ini, hati-hati. Kalau kita disuruh jadi ketua KPPS, jangan curang, jangan curang, jangan sekewit, jangan khianati umat. Lagi doanya minta Ustaz Nurdin memimpin, karena Nabi pernah berdoa, Allahumma man wulliya min amri ummati syai'an fasyukka alaihim fashkuk lahu, wa man wulliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi. Ya Allah, kalau wong yang kau unjuk amanat ngurusi umatku, ngurusi umatku, dia bagus, dia baik, dia amanat, dia jujur, bersikap baiklah kepadanya. Tapi kalau dia jahat, dia curang, dia culas, dia zalim, bersikap keraslah, hancurkan hidupnya. Doa Nabi Muhammad. Jadi kalau kita diamanati, hati-hati.
Kalau kita punya dulur, punya mamang, punya adik, punya kakak, punya siapapun, ingatkan dia, hati-hati. Kau nih sekarang dinjuk amanat sebagai aparat. Kau nih sekarang dinjuk amanat sebagai pejabat. Kau ini sekarang dinjuk amanat untuk melaksanakan ini dengan jujur dan adil. Kau disumpah pakai Quran. Kalau yang muslim disumpah pakai Quran, pejabat manapun. Demi Allah saya bersumpah. Hati-hati. Jangan teman-teman zalim sama umat Nabi Muhammad. Hidupnya susah. 7 keturunan. Doa Nabi Muhammad. Saya ngomong ini pakai dasar. Hadisnya ada, doanya ada. Jadi ingatkan, kalau kita punya dulur, punya keluarga, apapun jabatannya, jabatan yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi, bahkan cuma jadi satpam kayak di TPS, yang jadi satpam di TPS, yang jadi hansip di TPS, ingatkan, hati-hati, kau nyago, hati-hati, jangan main-main cincin yang apa, yang ada pakunya itu. Kapan uang tidak datang, sudah selesai, masuk ke ini berita acara, selesai, jangan dicoblos ke. Ini kadang-kadang dicoblos ke 20 sekaligus ditumpuk ke. Ada tak yang model itu? Tahu kamu yang model itu? Pernah melok? Nah, hati-hati. Nah, yang belum tahu sudah, sekarang ke depan. Ingat, mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Menlah dinjuk tisu ni syarat kau kon berhenti. Insya Allah mudah-mudahan negeri kita diberkahi oleh Allah, yang diberikan amanat akan amanah, dan mudah-mudahan mulai dari yang paling tinggi jabatannya sampai yang paling rendah, insya Allah jadi jabatannya jadi jabatan yang berkah. Kalau dia tidak amanat, kita berdoa kepada Allah, Allah bikin hidupnya susah, dunia akhiratnya susah, dan mudah-mudahan Allah sebelum dia wafat diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, dibuat susah oleh Allah sebagaimana dia menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.